Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu bentuk kolaborasi berbasis cloud menggunakan Canva. Sebelum kami masuk ke materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama anggota kami, yaitu yang pertama David, yang kedua Irnal, yang ketiga Novi, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Ronaldo Bajapradana. Baik, saya akan langsung ke materi. Yang pertama, sebelum kami menjelaskan tentang Canva, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang dapat mengolah sumber daya lewat jaringan internet dan juga dapat menghubungkan antara satu user dengan user lainnya. Dengan cloud computing, kita tidak perlu lagi menyimpan data dalam bentuk hard copy, sehingga kita dapat menghemat sumber biaya. Cloud computing juga lebih simpel, karena selagi kita dapat mengakses jaringan atau memiliki internet, maka kita tidak perlu susah payah membawa file tersebut, sehingga kita dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun kita mau. Selanjutnya yaitu tentang Canva. Diluncurkan pada tahun 2013, Canva adalah sebuah alat bantu desain grafis berbasis online dengan misi memperdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasinya dimanapun. Canva juga dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Aplikasi Canva juga memiliki dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Tetapi dengan versi gratisnya saja, kita sudah dapat menikmati berbagai fitur yang disediakan oleh Canva. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara masuk ke Canva. Langsung saja kita dapat menuliskan Canva di mesin pencarian Google. Setelah itu kita tinggal klik. Di sini ada dua pilihan, yaitu masuk jika kita sudah memiliki akun dan daftar jika belum. Kita daftar saja. Di sini ada menu juga, lanjutkan dengan Google atau Facebook, email. Di sini saya menggunakan lewat Google. Selanjutnya pilih akun Google untuk kita buka Canva. Saya pilih akun saya. Baik, inilah tampilan awal Canva jika kita sudah berhasil login. Mungkin untuk fitur-fitur Canva selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Irnal Dika. Terima kasih. Di Canva menyediakan berbagai macam fitur yang menarik untuk memudahkan penggunanya menghasilkan karya yang diinginkan. Adapun fitur yang disediakan oleh Canva seperti template untuk media sosial, Twitter berupa header, story Instagram, post Instagram, dan banner YouTube. Di Canva juga tersedia template undangan, resume, kartu pos, dan desain kaos. Selain itu, Canva juga menyediakan template logo, kartu nama, presentasi, dan kop surat. Untuk presentasi sendiri, kita dapat melakukan kolaborasi dengan teman untuk membuat desain slide bersama-sama. Adapun template poster, brosur, selembaran, dan infografis yang biasa digunakan untuk pemasaran. Dan ada juga template yang paling banyak digunakan belakangan ini, yaitu kartu ucapan, cover buku, menu, dan sertifikat. Adapun fitur lainnya yaitu terdapat berbagai macam icon yang dapat digunakan untuk memperbagus desain. Seperti contoh berikut, ada banyak icon yang dapat di-download untuk dimasukkan ke dalam desain. Selain itu, di Canva kita juga dapat melakukan edit foto,
dan menggabungkan foto dari foto yang kita unggah maupun yang kita ambil dari template yang sudah tersedia oleh Canva. Selain edit foto, kita juga dapat melakukan edit dan memotong video dan juga mengkonversi video. Terdapat juga banyak teks animasi yang dapat digunakan untuk mempercantik dan mengekspresikan pesan secara dinamis. Dari semua fitur tersebut, yang paling menarik adalah kita dapat berkolaborasi dengan tim atau teman untuk membuat desain bersama dengan cara mengundangnya. Untuk lebih detailnya, cara kolaborasi dengan Canva akan dijelaskan oleh teman saya, David Prasetyo dan Novia Sukmadewi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Irnal tentang aplikasi Canva. Pertama-tama, kita membuka website aplikasi Canva itu sendiri. Setelah itu, sebelum kita membuat project di Canva dengan sistem kolaborasi, kita perlu login di akun Canva. Sebagai contoh di sini, saya sudah login untuk membuat project di aplikasi Canva. Setelah login, maka kita bisa memulai proses pengerjaannya. Sebagai contoh di sini saya mengambil presentasi PowerPoint. Setelah kita pilih, untuk memanfaatkan sistem kolaborasi cloud computing, kita perlu menambahkan anggota. Sebagai contoh, untuk menambahkan anggota kita bisa pilih di tanda tambah. Di sini kita bisa menambahkan nama anggota tim kita. Sebagai contoh, di sini saya menulis nama Novia. Setelah itu kita kirim. Setelah menambahkan anggota, kita perlu menunggu konfirmasi dari teman kita yang kita tambahkan agar dapat membuat desain secara bersama-sama. Untuk itu, saya serahkan kepada teman saya, Novia, untuk menjelaskan bagaimana cara mengkonfirmasi penambahan anggota dalam proses kolaborasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya David, bagaimana cara untuk mengkonfirmasi kolaborasi tersebut. Nah, untuk mengkonfirmasi kolaborasi tersebut, kalian harus login ke dalam Gmail yang terdaftar di akun Canva kalian. Nah, setelah login, nanti akan muncul pemberitahuan email dari teman yang mengundang kita untuk ikut berkolaborasi dengan project atau desain yang akan dibuat. Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu, kita tinggal buka saja Gmail-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal buka di Canva. Kita klik saja. Nah, setelah itu, nanti kita akan langsung diarahkan ke dalam project atau desain yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Di sini kalian dapat mengedit, mengerjakan, bahkan membuat project baru seperti ini. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa memberikan pesan kepada teman kita. Nah, untuk lebih jelas lagi, caranya seperti ini. Nah, di sini nanti akan terdapat fitur komentar. Di sini misalnya seperti saya akan menugaskan teman saya. Kalian tinggal tag saja email teman kalian. Nah, setelah itu kalian klik pesannya. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu klik komentar. Nah, nanti secara otomatis komentar tersebut akan muncul di akun kita seperti ini. Nah, setelah itu misalnya kita juga bisa membalas komentar ini. Nah, nanti
di sini juga akan muncul komentar tersebut. Seperti ini. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi secara real time dan berdiskusi dengan teman kita untuk mengerjakan proyek dan desain yang akan kita buat tersebut. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa mengundang secara langsung tanpa harus satu persatu. Seperti ini. Misalnya kita ada satu kelompok, kalian bisa membuat tim. Kita contohnya seperti ini. Nah, di dalam pengaturan akun ini, kalian tinggal scroll saja ke bawah. Nah, di sini terdapat penagihan dan paket. Lalu scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada terdapat buat tim baru. Nah, misalnya kalian ingin membuat suatu tim, grup atau kelas dan lain-lain, kalian tinggal buat saja di sini. Misalnya contoh saya buat tim cloud computing. Nah, nanti jadi kalian sudah ada di tim cloud computing. Misalnya kemarin saya telah buat kelompok cloud computing ini. Nah, nanti untuk project atau desain yang akan dibagikan, kita dapat melihatnya di project. Nah, nanti project tersebut akan langsung tersimpan di sini. Nah, kalian juga bisa mengedit, melihat project ini kapanpun kalian mau. Nah, kita buka project kita tadi. Lalu kita bisa edit, buat salinan dan membagikan desain ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi dengan Canva ini dapat memudahkan kita untuk mengerjakan tugas, proyek bersama, ataupun kolaborasi untuk membuat suatu desain. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fasilitas komentar untuk saling berhubungan dengan teman kita secara real time. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang cara bagaimana kolaborasi dengan Canva itu sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.